Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tiga saham ya, dan satu saham spesial. Nah, tiga saham tersebut adalah saham di sektor metal, terutama trio metal yaitu Antam, Inco, Timah, dan satu saham spesial yaitu BRMS. Jadi kalau kita lihat 3 hari terakhir BRMS sangat fantastis ya kenaikannya. Nanti akan kita review apakah BRMS ini masih bisa dibuat trading atau swing ya. Nah, namun sebelum mereview keempat saham tersebut, saya akan membahas mengenai review perdagangan IHSG hari ini ya. Jadi IHSG hari ini ditutup melemah ke 7.007, kemudian turun atau minus 42 poin dengan penurunan 0,60%. Mayoritas sektor ditutup melemah kecuali tiga sektor, yaitu di sektor basic mengalami kenaikan 0,06%, kemudian di sektor finance mengalami kenaikan 0,01%, kemudian di sektor tekno mengalami kenaikan tertinggi di 1,82%. Nah, sektor tekno ini juga didukung dengan kenaikan saham GoTo yang kita tahu selama 2 pekan terakhir ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Dan GoTo ini juga market cap-nya termasuk salah satu yang terbesar di bursa sehingga pergerakan GoTo juga mempengaruhi dari pergerakan IHSG. Nah, IHSG sendiri 3 hari terakhir diwarnai dengan volatilitas yang tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti 3 hari terakhir IHSG seperti roller coaster, jadi naik turun ya dalam satu hari. Ini karena kecemasan investor, suku bunga The Fed di US akan dinaikkan ya, terutama di malam hari ini isunya akan keluar berita bahwasanya Fed rate akan naik lagi. Dan itu berimbas ke pasar saham global dan tidak terkecuali di Indonesia. Nah, oke, selanjutnya kita akan langsung melihat chart IHSG ya. Jadi ini adalah chart IHSG. Teman-teman bisa langsung buka aja di aplikasi Mira Asset di HotVC. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya akun Mira Asset, bisa registrasi dulu dengan mungkin menghubungi di nomor WA saya di link deskripsi ya. Buat teman-teman yang sudah memiliki akun Mira Asset, bisa langsung aja download di www.miraasset.co.id. Nanti pilih aja di HOTS ya, download Hots for PC. Nah, nanti setelah di-download, nanti teman-teman bisa masuk atau akses login langsung ke aplikasi Hots PC. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja masuk di menu multichat di sini ya. Multichat kodenya 0500 dan ini teman-teman bisa ganti dulu di indeks di sini ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ini chartnya IHSG ya. Ini chartnya IHSG. Kalau teman-teman lihat IHSG sebetulnya sudah uptrend sejak tahun lalu ya. Di bulan Agustus tanggal 20 ini terendahnya di 5.900-an. Kemudian setelah itu IHSG uptrend, kemudian sideways lagi, dan kemudian IHSG uptrend di awal tahun di 2022 di bulan Januari. Ini sideways-nya, ini sideways-nya, dan ketika breakout sideways, IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menyentuh all time high di 7.355 di bulan April tanggal 11 2022. Nah, setelah itu kemarin ada libur panjang ya, waktu Lebaran, dan IHSG kembali mengalami penurunan di tanggal 9 bulan Mei. Nah, ini penurunannya cukup signifikan ya, minus 4,59%. Kemudian penurunan ini disusul dengan capital outflow dari foreign atau asing, dan ini totalnya mencapai 7 triliun, dan ini selama sepekan mengalami penurunan dengan harga terendah untuk IHSG di sekitar 6.509. Nah, setelah IHSG mengalami titik penurunan yang cukup dalam, ini menyentuh support ya. Ini kan trendline support dari sideways-nya, dan ini sangat kuat karena di sini ada titik-titik support yang sulit untuk ditembus.
Nah, ketika dia sudah menyentuh support, akhirnya dia masuk ke dalam lower Bollinger Band dan harga IHSG kembali naik di atas MA5. Nah, ini on track terus selama 2 pekan, 3 pekan terakhir dia terus berada di atas MA5 daily. Nah, ini positif ya buat IHSG. Namun kalau kita tahu kemarin di tanggal 9 bulan Juni, setelah IHSG nutup gap down di sini, akhirnya gagal menembus resisten lagi ya. Akhirnya IHSG turun di sini dan bentuk pola double top. Jadi ini adalah chart pattern, ini bentuknya double top. Nah, pola double top ini adalah pola-pola bearish. Pola-pola bearish ya. Dan ini perlu diwaspadai oleh teman-teman. Nah, ketika dia sudah gagal menembus resist, akhirnya turun kemarin, tanggal 10 bulan Juni turun, terus kemudian membentuk gap down di sini. Dan kemarin di video sebelumnya sudah saya review ya, bahwasanya IHSG akan technical rebound setidaknya untuk menutup gap-nya dulu di tanggal 13. Dan terbukti kemarin tanggal 14 IHSG nutup gap down-nya. Namun ini hanya technical rebound sesaat aja, karena hari ini IHSG kembali turun lumayan dalam 0,6%. Nah, ini sekarang IHSG berada di persimpangan jalan, teman-teman ya. Nah, terlihat ini berada di tengah middle Bollinger Band atau di moving average MA20. Nah, ini sebetulnya sinyal positif. Kalau semisal dia bisa bertahan di atas MA20, ya ada harapan IHSG kembali menyentuh resist lagi untuk mencoba uptrend kembali. Tapi kalau semisal besok atau mungkin lusa atau pekan depan IHSG gagal untuk berada di level psikologis di atas 7.000, bahkan turun di bawah support 6.900, nah ini potensinya akan turun ke support berikutnya di kisaran 6.755. Dan ini bahaya ya. Jadi kalau semisal IHSG turun lagi ke 6.755, maka akan mencoba ngetes lagi di 6.500 di sini supportnya. Ya, jadi itu mengenai IHSG secara moving average. Nah, namun kalau secara MACD di sini juga sudah dead cross ya. Ini terlihat ada panah biru menandakan ini signal sell atau fase distribusi. Kalau yang merah ini kita lihat fase akumulasi ya. Jadi histogramnya merah positif fase akumulasi. Kalau yang seperti ini membentuk lembah itu fase distribusi. Dan ini sudah mulai menunjukkan fase distribusi. Semoga aja dia nggak terus turun tajam seperti ini, tapi nekuk lagi ke atas biar kembali uptrend. Namun kalau dilihat dari sisi stochastic slow-nya, dia sudah oversold atau jenuh jual. Nah, stochastic ini bacanya teman-teman parameternya angka 20, 40, 60, dan 80. Kalau di bawah 20 atau garis biru ini berarti dia sudah murah. Nah, kalau dia posnya di atas 80 berarti dia mahal. Nah, ini untuk IHSG posisinya udah dekat dengan 20. Jadi mungkin sebentar lagi entah besok atau lusa dia akan mengalami technical rebound kembali. Secara teori grafik teknikal seperti itu. Oke ya, selanjutnya kita langsung bahas aja saham-saham di sektor trio metal. Yang pertama saya akan bahas Antam ya. Saya akan bahas Antam. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya grafiknya Antam ini memang juga sudah uptrend sejak Januari tanggal 19 ya 2022. Low-nya terendah di 1705 dan ini harga sahamnya Golden Cross di atas MA20. Kemudian di sini harga sahamnya dan candlestick-nya on track terus di atas MA5 dan ini menandakan strong uptrend ya. Nah, terakhir Antam uptrend yaitu di tanggal 8 bulan Maret di 3170. Nah, setelah itu Antam langsung ngedrop ya karena ditandai dengan candlestick shooting star di sini ada ekornya panjang di atas ini menandakan tekanan jual sudah mulai tinggi dan fase uptrend sudah mulai berakhir. Nah, ini sudah mulai ngedrop namun tertahan di MA20. Jadi MA20 yang garis hijau ini bisa kita sebut sebagai trendline support ya. Jadi buat patokan. Jadi biasanya harga saham kalau semisal turun atau dia mau melanjutkan bearish-nya, dia ngetes dulu nih di MA20. Nah, di sini dia balik naik lagi ya.
bentuk zigzag. Dan terakhir kemarin di bulan Juni, ini maaf, di bulan April tanggal 26 ini dead cross ya. Jadi MA5 crossing ke bawah dengan garis MA20 yang warna hijau ini. Nah, ini sebetulnya menandakan sudah patah uptrend. Jadi Antam ini sudah patah uptrend sejak mulai tanggal 25 April. Jadi kalau misal teman-teman pegang di harga di pucuk sini 2800, 2700, harusnya kemarin di bulan April teman-teman sudah cut loss atau jual. Namun kalau misalnya teman-teman nggak tahu dan terlanjur di hold sampai sekarang dan ke bawah turun, ya saran saya wait and see dulu, jangan keburu average karena di sini statusnya masih downtrend nih kalau kita tarik garis ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini dia bentuk downtrend sudah. Nah ini ciri-ciri downtrend adalah grafik yang turun tangga ya. Dan ini bentuk chart pattern falling wedge. Jadi falling wedge ini ketika dia tembus ke bawah dia semakin dalam gitu loh. Nah, jadi ini ya trennya masih turun dan ini terlihat harga sahamnya masih bergerak di garis lower Bollinger Band di warna biru. Dan ini kalau sudah terus berada di garis lower Bollinger Band biasanya akan terus turun ya. Dan kalau saya lihat support kuatnya berada di sini 1950-an dan level psikologisnya berada di sekitar 2000-an ya. Jadi sekitar 2000-an ini level psikologis. Nah, namun sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau day trading, sebetulnya kalau kita lihat di sini sudah murah ya. Kenapa kok murah, Mas? Nah, kita ngelihat dari sisi stokastiknya. Nah, stokastiknya ini kan teorinya kalau di bawah 20% ini sudah oversold atau jenuh jual. Nah, ini timing kita to buy di sini. Kalau di atas 80% kayak seperti ini berarti dia udah jenuh beli dan di situ saatnya kita jual. Namun di stokastik ini strateginya adalah day trading dan lebih ke spekulatif buy. Nah, karena kalau semisal teman-teman pakai metode swing atau lebih ke nyimpen, itu agak keliru ya kalau pakai stokastik karena dari sisi MACD kita lihat di sini masih fase distribusi, trennya masih turun gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kepingin berencana untuk menghold atau swing saham Antam, saya saranin kalau semisal Antam ini sudah uptrend di atas MA5 ya. Jadi ini kan harga sahamnya masih di bawah MA5. Nah, ini di atas MA5, ini di atas MA5, itu teman-teman boleh swing. Atau kalau bisa di atas MA5 dan di atas MA20 kayak seperti ini nih. Nah, ini kita buy hold gak apa-apa. Beli di sini, jual di sini bisa. Beli di sini, jual di sini bisa. Itu pakai metode swing. Nah, tapi untuk saat ini Antam terlihat sangat downtrend ya. Jadi strateginya scalping dan day trading aja. Oke, berikutnya kita cek dari sisi bandarmologinya untuk saham Antam. Untuk saham Antam ini kita lihat secara foreign atau secara asing memang hari ini mencatatkan net buy tapi nggak banyak, tipis. Karena pada tanggal 14 atau satu hari sebelumnya mencatatkan net sell 60 miliar. Dan kemudian kalau saya lihat di sini brokshopnya ada AK ya. AK melakukan akumulasi namun dia juga melakukan penjualan. Jadi tipis sih. Justru di sini yang agak banyak melakukan akumulasi adalah ZP. Ini juga asing, jadi AK asing, ZP asing. Nah, namun ZP juga melakukan penjualan walaupun nggak banyak. Nah, di sini ada lokal ya, PD ya. Jadi ini terlihat memang si Antam ini bandar lokal yang terlihat agresif. Ya, kemudian di sini ada YP, Mira Aset. Itu ya, jadi kalau dilihat dari sisi foreign juga sinyalnya juga kurang bagus untuk Antam ya. Oke, itu untuk mengenai Antam. Berikutnya kita bahas mengenai Inco. Oke ya, kita bahas chartnya dulu. Nah, untuk Inco sendiri, ini grafiknya juga mirip sama kayak Antam. Nah, ini juga bentuk pola double top ya di sini ya, bentuk pola double top. Dan kemudian MA5 sudah di bawah dari MA20.
Kemudian harga sahamnya juga berada di bawah MA5 dan supportnya di sini ya, teman-teman. Nah, ini tadi sempat nyentuh low-nya di 6.725, kemudian didorong naik oleh buyer. Nah, ini besok akan nyoba ngetes lagi nih di support sekitar 600 6.650, dan ini level yang sangat-sangat menurut saya krusial. Jadi kalau semisal ini ketembus ke bawah, saran saya teman-teman mungkin wait and see dulu untuk Inco, karena bisa turun lebih dalam lagi. Karena biasanya kalau double top itu biasanya bentuk penurunan yang sama atau sejajar dengan penurunan ini, ya. Jadi kalau ini kita tarik garis ke bawah lagi ya bisa sekitar 5.600 nih kira-kira segitu. Namun kalau semisal si Inco ini dia bisa kuat di atas 6.650 ya itu bagus buat dia gitu. Dan di sini kalau dilihat dari sisi MACD-nya juga masih fase distribusi ya. Terlihat histogramnya juga masih warna biru atau bentuk lembah, ini menandakan tekanan jual masih tinggi. Namun dari sisi stokastik ini sudah menunjukkan oversold. Walau kurang dikit ya, semestinya dia bisa ke 20%. Ini kita mau spekulatif buy, oke lah gitu. Jadi ya kalau mau spekulatif buy ya dekat support di sekitar 6.650. Teman-teman bisa ambil di 6.700. Jadi tujuannya kalau semisal nanti supportnya kejebol lagi, teman-teman cut loss-nya nggak dalam gitu loh. Nah, itu trading plan-nya untuk Inco. Berikutnya kita cek secara bandarmologi ya. Nah, di sini secara bandarmologi memang asing terlihat akumulasi Inco ini sejak 1 bulan terakhir ya. Ini hijau ini berarti asing akumulasi, merah net sell. Dan walaupun hari ini Inco turun, asing masih mencatatkan net buy. Kita cek broksumnya ya. Nah, di sini ada AK, BK, kemudian di sini ada ZP. Nah, jadi AK sama BK ini juga akumulasi juga saham Inco gitu. Nah, di sini mereka juga jual tapi nggak banyak. Nah, penjualan tertinggi ada di YP ya, Mira Aset, kemudian ada EP, MNC Sekuritas. Nah, seperti itu ya mengenai review saham Inco. Nah, Inco ini juga salah satu pabrik atau perusahaan nikel terbesar di Indonesia dan merupakan penghasil nikel. Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar dunia ya. Dan Jokowi juga merencanakan akan memfokuskan untuk program pabrik baterai listrik, dan ini pengaruh juga untuk Inco dan sentimen positif di saham Inco. Kemudian kemarin juga ada kerjasama dengan Tesla, dan ini saya kira untuk permintaan kendaraan listrik ke depan beberapa tahun ke depan akan sangat positif ya, karena tentunya Indonesia juga terus mengkampanyekan go green ya, kendaraan listrik, kemudian mengurangi eh, kendaraan asap bermotor seperti itu. Dan ini sebetulnya secara jangka panjang prospeknya Inco ini bagus gitu loh. Cuman memang secara chart, secara analisis teknikal memang secara short term dia koreksi dulu lah. Nah, semoga dia nggak jebol di bawah support ya, seperti yang kita bahas tadi. Oke, next kita akan bahas saham TINS. TINS ini mirip sama Inco juga double top, cuman dia posisinya masih di persimpangan jalan ya. Dia masih di atas MA20 dan dia belum sepenuhnya turun. Nah, di sini ada gap. Nah, ini TINS ini ada gap sekitar 1.900, dan ini sebetulnya biasanya kalau gap seperti ini ketutup nih. Kalau gap seperti ini ketutup itu gimana Mas? Ya potensinya dia akan naik lagi di 1.900. Nah, kita lihat secara MACD ya. Secara MACD memang dia sudah menunjukkan golden cross di sini. Nah, tapi semoga dia tidak membentuk histogram lembah yang tajam seperti ini ya. Kalau bentuk lembah yang tajam seperti ini ya dia otomatis akan mencoba turun lagi nih. Turun lagi ke support ini ke bawah.
Itu untuk timah. Kemudian kalau dari sisi stokastiknya dia sudah mendekati oversold juga, sama kayak Inco tadi, sama kayak Antam. Rata-rata Antam, Inco, Timah stokastiknya udah mulai oversold. Dan ini timing untuk spekulatif buy juga oke sih gitu. Teman-teman bisa pakai metode day trading. Tapi kalau untuk swing atau buy hold, mungkin saya sarankan mungkin jangan dulu deh, karena sinyalnya masih belum pasti. Oke ya, sekarang kita cek secara bandarmologi TINS. Nah, di sini dilihat TINS ini lebih unggul ya dibanding Inco sama Antam ya. Di sini Foreign akumulasi terus sejak bulan Mei di tanggal 23. Jadi nyaris nggak pernah net sell. Walaupun kemarin tanggal 13 indeksnya dibanting 2,5% dan TINS-nya hampir ARB, tapi Foreign masih akumulasi. Di sini terlihat ZP atau asing melakukan akumulasi sebanyak 137 ini ya ribu lot. Dan ZP ini karakternya memang dia kalau misalnya beli ya simpen gitu loh. Jarang titokan kayak broker-broker asing seperti AK sama BK. Kalau AK sama BK memang tiktokan ya. Nah, kayak gini, beli jual kayak gitu. CS juga sama, dia biasanya suka akumulasi. Oke ya. Dari sisi foreign menarik untuk kita cermati untuk TINS, kemudian dari sisi teknikal masih masih oke lah untuk kita tradingkan dibanding dengan Antam tadi ya sama Inco. Oke, itu mengenai review saham TINS. Berikutnya saham yang spesial mau kita review hari ini yaitu BRMS. Nah, BRMS sendiri dia adalah saham di sektor batubara dan dia produksi emas juga. Di sini kalau kita lihat memang uptrend ya saham BRMS ini. Sejak tahun lalu dia uptrend dari 90 sekarang di 200. Bener-bener bagger ya sahamnya ya, bener-bener kenaikan yang fantastis. Jadi di sini kemarin dia sempat sideways ya. Di sini sempat sideways. Namun di sini dia berhasil breakout nih dari 236. Dan candle terakhirnya kemarin ini membentuk Marubozu full tanpa ekor yang di atas dan ini sinyal positif untuk berikutnya. Dan terbukti hari ini si BRMS ini naik lagi tertinggi di 290 mengalami kenaikan 20% dan ini dia otomatis breakout di 278 ya di sini resistennya 278. Dan ini menurut saya dari sisi volume juga kuat sih, akumulasinya gede. Ini secara MACD juga dia baru naik 2 histogram ya, ini baru 2 bar. Nah, saya berharap ini mungkin bisa seperti ini untuk MACD-nya. Jadi uptrend-nya panjang ke atas. Secara stokastik memang di sini sudah mulai jenuh beli ya, dekat lagi 80% dia sudah agak mahal. Nah, sekarang kita pertanyaannya adalah BRMS ini kira-kira masih bisa sih Mas buat day trading atau swing ya. Kalau semisal teman-teman buat day trading, mungkin ini dengan candlestick terakhir seperti ini biasanya ada ekor atas dan bawah. Biasanya ini antara buyer dan seller ini sudah mulai sama-sama kuat. Dan biasanya besok ada profit taking wajar sih untuk BRMS. Nah, saran saya kalau misal teman-teman berniat untuk uh, swing, itu tunggu koreksi aja. Tapi kalau misalnya buat scalping masih bisa. Mungkin terdekat akan nyoba ngetes di 290 sampai 300 ya. Ini BRMS. Oke, sekarang kita cek secara weekly chartnya. Nah, kenapa weekly? Jadi kalau teman-teman strateginya swing, teman-teman harus ngelihat secara weekly dulu tren mayornya saham ini seperti apa gitu. Nah, ini dilihat secara MACD ini baru golden cross ya. Ini baru nekuk ke atas, ini ada tanda panahnya berarti signal buy. Nah, di sini barnya baru satu ya. Dan ini kalau semisal kita swing ke saham seperti ini yang uptrend kenceng gini, ini biasanya 4 sampai 5 bulan loh.
Kalau nggak percaya, teman-teman cek aja di sini. Ini mulai Januari tanggal 17 dan ini berakhir bulan 5 tanggal 30. Berarti 5 bulan kan dia ini uptrend gitu loh. Dan ini nanti skenarionya akan seperti ini juga, panjang gitu loh. Jadi di sini kalau semisal teman-teman mau nge-swing BRMS, ini sebenarnya momentum yang bagus ya kalau saya lihat gitu loh. Namun teman-teman ada baiknya mungkin tunggu profit taking wajar dulu kalau misalnya swing. Itu ya. Dan BRMS ini kalau nggak salah ada jadwal RUPS ya tanggal 30 Juni. Dan BRMS ini kenapa mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena memang ada isu dari masuknya grup Salim ya di BRMS. Nah, ini yang membuat BRMS ini menarik dibanding batubara yang lain. Nah, ini sih ada rumor yang mengatakan BRMS ini bisa ke 500 kayak gitu. Ya, berita-berita di luar lah kayak gitu. Nah, cuman di sini ya sifatnya disclaimer ya. Ya, berita-berita isu tersebut jangan teman-teman fokusin di beritanya, tapi teman-teman ngelihat secara analisis juga. Oke ya, ini mengenai analisis BRMS pada hari ini semuanya sudah saya kupas mengenai Teo Metal, Antam, Tins, Inco, dan saham yang spesial BRMS. Jadi BRMS ini sangat cocok untuk teman-teman nge-swing ya di sini. Apalagi kalau dia bisa break di atas 300 ya mungkin dia bisa ke 350 sampai 400 gitu loh. Itu secara swing, mungkin secara 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, saya minta tolong teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Kemudian, apabila teman-teman belum memiliki akun di Miri Aset, teman-teman bisa langsung aja registrasi di link di deskripsi ya, ada panduan registrasinya. Nanti teman-teman bisa klik aja videonya, gimana caranya registrasi online. Dan kalau misal teman-teman kesulitan, teman-teman bisa langsung aja japri ke nomor WA saya di 085735144144. Saya siap bantu teman-teman untuk registrasi opening account. Oke ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi, review hari ini adalah sifatnya disclaimer, tidak ada unsur untuk ajakan teman-teman beli dan jual. Semua keputusan investasi ya berada di teman-teman semua. Nah, semua review yang saya sampaikan di sini adalah sebagai bahan pertimbangan teman-teman dalam melakukan pembelian dan penjualan saham. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. See you next time video.